jurusan PGM ini bukan jurusan pilihan awal. Bukan pilihan awal. Iya, bukan pilihan awal. Sama kayak mahasiswa-mahasiswa yang lain yang Menjadikan merasa sebuah diri opsi. bahwa jurusan yang kita ambil itu salah. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu, ya dengan teman yang baik, dengan dosen-dosennya yang ramah, jadinya kita nyaman saja di situ. Dan PGMI juga ternyata opsi yang sangat tepat. Oh iya. Karena kenapa? Menurut saya bedanya PGMI dengan jurusan-jurusan lain itu kita mempelajari semua ilmu, semua Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Pia Kamalia Kartika bakal nemenin sahabat kaum podcast nih. Tentu saja pada momen kali ini kita sudah bareng narasumber nih kan. Pasti teman-teman pasti pada penasaran nih siapa narasumber kita kali ini. Jadi Pia kali ini mendatangkan narasumber salah satu dosen muda di Universitas Muhammadiyah Mataram. Kebetulannya lagi gitu ya. Jadi dosen kita kali ini salah satu mahasiswa alumni juga dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, jadi kita bakal ulik nih cerita kehidupan dari seorang Mbak Diswah selaku dosen Universitas Muhammadiyah Mataram, bagaimana kisah beliau ketika menjadi mahasiswa sampai menjadi seorang dosen. Jadi pantengin terus video ini dari awal sampai akhir karena mungkin banyak banget pelajaran dari kisah hidup beliau, Mbak Nisa ini salah satunya. Dan langsung aja ya kita sapa karena teman-teman pasti penasaran. Oke, assalamualaikum, selamat siang Mbak Niswa. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, gimana kabarnya nih Mbak Niswa? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat. Ya dong. Nggak boleh loyo-loyo karena ini udah siang juga ya. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Mungkin banyak dari teman-teman nih karena ini kan tumben nih Mbak Niswa tampil di kaum podcast gitu ya. Jadi kita bakal kenalan dulu siapa Mbak Niswa, dari mana gitu-gitu ya, boleh? Boleh. Oke, Mbak Niswa sendiri nama aslinya siapa? Nama saya Niswatun Hasanah. Niswatun Hasanah, aku panggil Mbak Niswa ya. Boleh. Oke. Mana baiknya saja. Mbak Niswa dari mana kalau boleh tahu? Asalnya dari Bima. Asalnya dari Bima. Kebetulan terus tahun masuk sini pas jadi mahasiswa tuh tahun berapa? Saya masuk tahun 2014 dan saya keluar dari sini wisuda itu tahun 2018. 2018 ya di situ masih kelas 2 SMA. Beda dikit. Beda Tapi 2 tahun lah ya. masih sama lah. Iya, masih Kita seumuran lah ya. Terus S2-nya di mana? Saya lanjut S2 di Winsunan Kalijaga Yogyakarta. Saya masuk S2 itu di awal 2019. Awal 2019. Akhir-akhir 2019. Itu udah masuk COVID ya? Enggak, sebelum COVID. Oh, sebelum. Saya kuliah 1 tahun dulu sebelum COVID. Nah, 1 tahun terakhirnya yaitu mahasiswa COVID. Jadi sempat ngerasain jadi mahasiswa COVID. Iya, sempat nggak enak ternyata. Nggak enak Iya, banget. nggak enak Saya banget. berapa tahun ya jadi mahasiswa COVID itu sejak semester 2. Sekitar semester 2 ke 3 itu udah mulai pandemi. Dan mulai kuliah online kan itu menyebalkan itu juga. Iya, membosankan ya. Iya, kami juga kena COVID itu ketika kita mau semester 3. Oh, iya. Mau semester 3 dan alhamdulillah saya lulus pas waktu itu di 2021 akhir. Saya lulus di 1 tahun 8 bulan. Nah, ngomongin soal COVID ya sebelum kita melanjutkan tentang perkenalan lebih dalam gitu ya Mbak ya. Saya mau nanya nih, saya penasaran gitu. Kalau S1 COVID gitu ya kayak mahasiswa seumuran Pia tuh kayak ya paling udah biasa kayak nggak paham materi gitu secara online gitu. Terus kemudian pelajaran yang disampaikan kurang dipahami dan segala macam. Kalau S2 sendiri gimana kalau pas COVID? Kalau S2 sebenarnya sama aja sih, tetapi yang membedakannya di S2 ini lebih banyak ke tugasnya. Tugasnya dalam artian kita disuruh buat jurnal, kita disuruh submit jurnal dan lain sebagainya. Maksudnya bukan hanya sekedar kita disuruh buat makalah saja. Sama sih kayak S1 juga kita disuruh buat makalah, tetapi kebanyakan kita di situ buat jurnal penelitian. Oke. Jadinya walaupun COVID tetap produktif sih. S1 COVID produktif enggak sih? Apa tidur-tidur aja sambil nge-zoom sambil matiin kamera off cam. Lagi gitu ya.
Siapa yang tahu pasca COVID kalau kita kuliah gitu. Tapi alhamdulillah COVID udah selesai dan kuliah offline kembali dilanjutkan. Nah, ngomongin soal perkenalan kita lanjutin lagi ya Mbak ya. Oke. Mbak Niswa aslinya orang Bima, kuliah di Universitas Muhammadiyah, lanjutin S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sana S2-nya jurusan apa? Jurusan PGMI Oh, juga. sama berarti linear. Iya, harus ya. linear dong. Nah, habis itu tahun lulus di S2-nya tahun berapa? 2022. 2022 langsung pulang ke Lombok. Sebelum itu saya kan wisudanya online. Wisuda online. Sempat diundang untuk wisuda di sana, perwakilan dari prodi. Tapi karena ya pertimbangan dari segala hal, ya karena harus tes ini, tes itu, Vaksin jadi segala macem. jadinya cukup kita wisuda di rumah saja sambilan tidur. Bener, biar gak ribet udah. Iya, biar nggak ribut. Bener. Jadi S2-nya selesai tahun 2022. Dua. Oke. Nah, kita ngomongin flashback lagi nih ke masa mahasiswa ya Mbak ya. Selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram dulu jurusan PGMI itu perjalanan kisahnya gimana sih gitu? Apakah ada lika-likunya, ada cerita pahitnya, atau mungkin ada masa-masa PDKT atau apa gitu? Mungkin bisa diceritain gitu kan, siapa tahu teman-teman juga wah cerita Mbak Niswa ini memotivasi sekali atau gimana gitu. Oke. Ketika saya S1 ya. S1 sebenarnya jurusan PGM ini bukan jurusan pilihan awal. Bukan pilihan awal. Iya, bukan pilihan awal. Sama kayak mahasiswa-mahasiswa yang lain yang merasa sebuah diri opsi. bahwa jurusan yang kita ambil itu salah. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu, ya dengan teman yang baik, dengan dosen-dosennya yang ramah, jadinya kita nyaman saja di situ. Dan PGMI juga ternyata opsi yang sangat tepat. Oh iya. Karena kenapa? Menurut saya bedanya PGMI dengan jurusan-jurusan lain itu kita mempelajari semua ilmu, semua rumpun ilmu. Tidak hanya sekedar ilmu umum saja, tetapi di PGMI juga kita lebih membahas tentang ilmu-ilmu tentang agama. Yang salah satu contohnya fikih, terus akidah akhlak. Yang memang jurusan-jurusan lain kayak PGST dan lain sebagainya itu kan ndak mempelajari mata kuliah seperti itu. Agama. Dan itu pasti pelajari juga tentang psikologis anak. Iya dong. Hebat. Iya. Jadi kayak untuk jadi ibu-ibu tuh udah nyocok bener gitu. Nggak perlu dites Nggak lagi. perlu dites lagi. Masya Allah, amin. Amin. terus kemudian apa lagi? Apalagi dulu ya? kan sempat ngira salah jurusan, kemudian oh ini udah nyaman nih. Awalnya kayak coba-coba, lama-lama ketagihan gitu ya. Terus kebetulan Mbak Niswa sendiri sempat ini nggak sih kayak expect nggak sih dulu, wih saya udah jadi dosen gitu. Sempat expect nggak pas jadi mahasiswa gitu, besok saya mau jadi dosen gitu? Sebenarnya keinginan untuk jadi dosen itu sudah dari SMA. Karena memang background keluarga saya itu dosen semua, jadinya motivasi itu dari situ. Dan insya Allah dan alhamdulillahnya sekarang cita-cita ya, keinginan lebih ya, keinginan untuk jadi dosen itu alhamdulillah tercapai. Walaupun masih belum sukses kayak orang-orang pada umumnya, tapi itu sebuah masih proses lah bagi saya untuk menjadi dosen-dosen yang luar biasa, yang maksudnya yang sukses, yang memang banyak prestasinya insya Allah. Insya Allah saya akan tetap berjuang kayaknya. Iya. Karena kan masih gimana ya? Saya ini baru awal, baru merintis, jadinya perjalanannya baru awal, jadinya baru dimulai. Jadinya harus tetap optimis, semangat. Tapi ini salah satu kayak istilahnya kayak goals yang nggak semua orang itu dapat gitu. Nggak semua orang kadang dapetin gitu goals seperti ini. Dan itu Mbak Niswa hebat banget. Gitu. Kemudian dulu sempat ini nggak sih Mbak Niswa sendiri kayak apa ya istilahnya? Sempat males nggak sih jadi mahasiswa dulu? Tetap ada lah, iya tetap ada rasa atau malas mungkin ya. Mbak Niswa sendiri jadi
mahasiswa kesayangan dosen atau apa gitu. Kalau rasa malas itu sebenarnya semua mahasiswa tetap merasakan Iya, hal-hal pasti. semacam itu. Karena bosannya kuliah, bosannya dengan dosen yang itu aja itu tetap. Tapi kembali lagi ke diri kita, motivasi kita untuk tetap kuliah, terus tujuan kita untuk datang ke sini tuh harus apa namanya? Kayak flashback lagi, muter lagi, ini nih tujuan kita gitu ya. Harus Karena saya berpikir kayak gini ya, saya datang ke sini merantau dari Bima ke Mataram itu tujuan saya satu, itu kuliah dan membanggakan orang tua. Iya. Walaupun nanti di tengah-tengah perjalanan tetap ada rasa malasnya, tetap ada rasa pesimisnya, tetapi itu kembali lagi ke tujuan kita, tujuan awal kita, yaitu itu membanggakan kedua orang tua, selesaiin kuliah tepat waktu. Benar. Dulu Mbak Niswa sendiri sempat ikut organisasi apa gitu di kampus atau? Sempat. Oh, Saya IMM, Organisasi apa? Oh, IMM, anak IMM. ya, Imamati. Imamati. Terus kemudian apa lagi? Di internal kampus saya MPS tetap aktif, Oh, MPS. BEM tetap, DPMU Universitas sempat masuk di DPMU juga. Kalau saya kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu, bukan kupu-kupu malam ya. Alasannya aneh, kupu-kupu kayak kuliah pulang gitu, nggak ada ikut organisasi apa-apa. Dan kalau Mbak Niswa sendiri untuk memanage waktu dengan kuliah dan organisasi dulu itu seperti apa? Sedangkan Mbak Niswa kan ikut organisasi banyak nih gitu, pasti nggak kayak untuk posisi atau jabatan di sana pasti ada yang harus ditanggung jawabkan ketika masuk organisasi itu. Mbak Niswa sendiri memanage waktu itu seperti apa kira-kira dulu? Sebelum itu saya tetap kembali ke target saya, walaupun jadwal rapat inilah, kegiatan inilah tetap banyak, tapi tetap saya pegang tujuan saya datang ke sini ya kuliah. Saya tidak mau membelakangi tugas kuliah saya, walaupun organisasi memang penting. Karena dari organisasi kita belajar segala hal, kita bertemu dengan banyak orang, tetapi saya tetap tujuan saya kuliah. Itu. Jadi kayak tetap ngutamain tujuan awal. Tujuan gitu. awal ya. Teman-teman juga nggak boleh ini ya kayak membelakangi kuliah demi apa, organisasi. Ya karena banyak mahasiswa yang seperti itu ya, mementingkan organisasi tetapi tugas-tugas kuliah itu di belakangi. Jadinya kan kuliah tidak selesai, organisasi juga tidak terlalu berjalan, tidak dapat apa-apa. Dapat sih. Iya, maksudnya kayak gitu. Iya. Maksudnya kayak apa ya? Maksudnya kayak kuliahnya ya nggak selesai jadinya. Tugas utamanya nggak selesai. Dan itu dulu perjalanan kayak bisa dibilang waktu tuh cepat banget gitu ya, tiba-tiba udah jadi dosen gitu, tiba-tiba kayak wah gitu. Iya. Dia aja ngerasa kayak kemarin aja masuk jadi maba tiba-tiba kayak oh ini udah semester 8, ini udah mau wisuda gitu. Jadi kayak kalau Mbak Niswa sendiri ngerasa pas jadi dosen itu seperti apa gitu? Pas jadi dosen ketika ngajar dan balik lagi menjadi kayak mengabdi lah gitu istilahnya ya di Universitas Muhammadiyah Mataram, perasaannya seperti apa Mbak Niswa? Perasaannya campur aduk kayak awalnya deg-degan karena kan baru pertama, terus ngajar pertama tuh kayak deg-degan banget. ya karena sebelumnya kan kita ndak pernah oke lah saya pernah ngajar di SD, pernah ngajar TK, tetapi beda suasananya ketika kita ngajar mahasiswa. Karena apalagi saya masih muda banget jadinya kayak seumuran. Jadi awalnya deg-degan banget saya mau ngomong apa dan lain sebagainya, tapi seiring berjalannya waktu terbiasa jadinya. Jadi mahasiswa itu kayak adik sendiri, teman sendiri. Kadang ada beberapa mahasiswa yang memang tempat curhatnya ke dosen. Oh iya benar. Aku juga ngerasain itu. Karena mahasiswa merasa ini dosen welcome. Terus enggak terlalu ada jarak antara mahasiswa. Bolehlah kita misalnya ketika kuliah kita formal, tetapi ketika di luar kuliah itu kita jadi teman kita jadi teman saling gitu. Dan Bu Niswa memposisikan itu sebagai kayak ngerangkul mahasiswanya bisa dijadikan teman dan juga mahasiswa gitu.
Dan itu pasti mahasiswa pasti senang banget sih. Banget. Kemudian apalagi ya, maksudnya kayak cerita-cerita gitu, pernah nggak sih Mbak Niswa sendiri misalkan ketika lagi ngajar nih, ada beberapa memang kadang mahasiswa itu terlalu aktif gitu ya, mungkin terlalu kritis atau apa, ada nggak yang misalkan Mbak Niswa sendiri kayak pernah kayak kesinggung atau apa gitu sama mahasiswa? Ini ya, kalau dosen kalau ada mahasiswa yang seperti itu, dosen itu merasa senang. Karena sekarang tuh ya, jarang mahasiswa yang kritis. Bener. Ketika diskusi saja, mereka lebih ke fokus ke HP. Maksudnya apa-apa yang ditanyakan sama teman-temannya, apa-apa yang didiskusikan itu pasti lihatnya dulu ke HP, di searching dulu di Google dan lain sebagainya. Dan itu dan itu fokusnya itu minimnya mahasiswa-mahasiswa yang kritis, minimnya mahasiswa-mahasiswa yang berani berpendapat. Iya benar. Jadi dosen itu merasa senang, bangga kalau ada mahasiswa yang seperti itu. Iya. Jadi bukan merasa tersindir, tidak sama sekali. Kami sebagai dosen juga merasa, Allah hebat ya, masih ada mahasiswa yang seperti itu di era yang sekarang. Iya benar. Ya, teknologi 5.0 yang kita generasi ini sudah bisa dibilang diperbudak oleh teknologi kan. Benar sekali. Dan kadang-kadang memang mahasiswa sendiri kadang ada rasa nervous, takut gitu ketika bertanya sama dosen, padahal dosen juga nggak ngegigit. Saya setiap kali pertemuan saya tetap bilang kepada mahasiswa bahwa kalian di sini kalian belajar tentang bagaimana diskusi, bagaimana kalian berargumen, bagaimana kalian berpendapat. Karena di luar nanti kalian belum tentu berani berpendapat seperti di dalam kelas. Belajar dari sini dulu, dan alhamdulillah nanti insya Allah ketika kalian udah belajar dari sini, di luar kalian tidak kaget lagi. Benar. Untuk memberikan pendapat, berargumen dan lain sebagainya. Karena dunia luar juga lumayan ini ya, kayak lebih luas lagi jangkauannya, nggak hanya teman kelas tok gitu ya. Kemudian apa lagi ya kita mau bahas gitu ya, pernah nggak sih pas jadi mahasiswa kayak mahasiswa pada umumnya gitu yang kayak kehabisan uang atau Pastilah itu ya, tunggu kiriman selama tunggu kiriman, makan mie ayam dikeremas-keremas gitu. pastilah itu, semua mahasiswa kayaknya tetap merasakan hal-hal yang Kalau seperti S2 itu. tuh pernah nggak? Orang S2 tuh kayaknya orang saya kayak Enggak udah juga berpenghasilan semua nggak sih kalau S2? Enggak semua orang yang S2 itu sudah berpenghasilan, tetap minta ke orang tua. Tetap Kecuali masih mie mie kremes. Kecuali ya, saya pribadi Father Foundation. Iya. Dibayar orang tua maksudnya. Bukan beasiswa dari Istilah halusnya apa tadi? Father Foundation. Father Foundation. Ya, bukan beasiswa dan lain sebagainya, beasiswa pemerintah. Berarti bukan. dia juga Father Mother Foundation. Iya, parents. Ya jadinya tetap ngerasain makan pakai garam doang. Itu tetap, karena kan ya kadang kita juga pernah malu minta terus itu lah. Minta terus uang sama orang tua. Karena kita berpikir bahwa udah sebesar ini, Udah umur segini. masih minta-minta itu, ya Allah. Kadang Tapi kalau nggak minta mau sama siapa lagi? iya, makanya ya itu jadinya pintar-pintar kita memanage keuangan. Iya. Tolong dong yang mau nafkahin siapa? Nah, iya. Ini Pia ini juga mau dinafkahin. Oke, balik lagi tentang pengalaman ya, Mbak Niswa ya. Kalau misalkan pas jadi mahasiswa sendiri dulu nih, pernah nggak ada kayak cerita-cerita apa gitu, kayak misalkan ada nih beberapa orang gitu ya yang maksudnya kuliah. Nah di masa perjalanan kuliah ada mungkin cerita-cerita yang kayak kisah-kisah di mana kisah asmara gitu. Hampir kisah-kisah asmara gitu ya, mungkin ada yang beberapa keganggu sama pendidikan, kemudian ada mungkin yang beberapa juga termotivasi karena itu. Kalau Mbak Niswa sendiri seperti apa? Saya mulai dari S1, mulai kuliah S1, S2 itu saya sangat menjauhi sekali masalah masalah percintaan kayak gitu. Karena saya merasa
ketika kita udah mengenal laki-laki, oke lah SMA saya pernah merasakan itu. Tapi ketika saya S2, S1, S2 saya membatasi karena menurut saya itu sangat mengganggu. Mengganggu dalam artian ya ketika kita ngerjain itu, ketika kuliah saja itu kayaknya tetap kita mikirin kayaknya, iya kan? Jadi ada fokus kita tuh kebagi gitu. Jadi saya pribadi lebih baik menjauhi hal-hal yang semacam itu, karena nanti insya Allah pada waktunya kan akan ada. Ya mending ketika kita berpendidikan ya fokus dulu ke tujuan kita, ke tujuannya. Nanti insya Allah juga akan ada waktunya. Iya, karena orang yang berkelas akan mendatangkan cinta yang berkelas. Masya Allah. Cuak. Oke. Terus kemudian motivasi apa sih yang membuat Mbak Niswa sendiri kayak dari S1, S2 selain dari orang tua tadi ya, kayak dari background dari keluarga gitu ya, semua dosen gitu. Motivasi apa lagi yang ngebuat Mbak Niswa sampai sekarang tuh semangat, dan Mbak Niswa ada keinginan nggak mau lanjut S3? Kalau keinginan pasti dong, ada. Karena kan kita nggak mau stuck dari sana saja, harus ada perubahan. Tapi untuk sekarang, untuk S3 kayaknya belum. Tapi insya Allah akan. Belum karena ya itu masih merintis karir dulu. Terus kalian persiapan dulu, karena kan ya S3 itu bukan hal yang gampang ya. Dan juga pengennya cari beasiswa gitu, beasiswa S3 biar nggak parents foundation. Iya, biar nggak parents foundation. Jadi mulai dari sekarang lagi persiapan untuk itu. Semoga dipermudah semuanya. Iya, amin. Terus kalau misalkan Mbak Niswa sendiri kesan dan pesan, mungkin pesan nih buat kita anak-anak muda Gen Z gitu yang lagi malas-malasan gitu, yang kayak mager-mageran gitu buat ngerjain kuliah segala macam, apalagi kayak khususnya buat semester akhir nih, kayak Pia nih udah stres gitu ya, fase-fasenya udah kayak aduh capek gitu. Jadi mungkin pesan-pesannya sebagai senior gitu apa kira-kira? Oke, ini ya kesannya. Saya juga ini motivasi diri sendiri juga sebenarnya ya. Ini kita bermalas-malasan. Kebanyakan mahasiswa sekarang mereka kebanyakan berpikir tanpa usaha. Iya. Manipulatif enggak sih? Iya. Berpikir tanpa usaha. Contohnya gini, kita berpikir gimana saya selesaikan tugas ini ya. Tugas ini gimana caranya dan sebagainya. Hanya berpikir, tetapi tidak ada actionnya. Sama istilahnya kayak gimana ya caranya jadi sukses sambil rebahan. Iya, pas sambil rebahan. Kalau bahasa anak zaman sekarang rebahan santuy ya. Ya rebahan aja, mikirnya banyak tapi tindakannya ndak ada. Itu sebenarnya yang perlu kita hindari. Karena semua hal tanpa tindakan itu percuma. Ya, kita mikir saja apakah rebahan terus akan merubah diri kita gitu. Apalagi zaman era sekarang kita scroll TikTok saja kerjaannya, ndak ada motivasi yang lain, ndak ada kerjaan yang lain yang memang buat kita produktif, buat kita maksudnya merubah hidup kita ke arah lebih baik, itu ndak. Mudah-mudahan generasi zaman sekarang, generasi Z ya, generasi Z tidak terlalu dipengaruhi oleh teknologi, karena teknologi juga itu tergantung dari kita. Apakah kita memanfaatkan teknologi ke arah yang positif atau kita memanfaatkan teknologi ke arah negatif. Mudah-mudahan kita bukan generasi yang diperbudak sama teknologi, tetapi kita memanfaatkannya ke arah yang lebih baik lagi. Yang bisa memacu adrenalin. Iya, itu. Memacu adrenalin kita, jadi kita semakin tertantang nih. Buat teman-teman banyak kadang dari teman-teman Pia atau Pia sendiri kadang mikir ya Allah pingin kaya gitu, tapi nggak ada
Nggak ada Nggak ada actionnya. action sama sekali, jadi kayak cuma ngomong-ngomong doang gitu. Iya, cita-citanya tinggi. Cita-citanya kayak udah melebihi pesawat yang udah naik ke atas langit dan lebih tinggi lagi, tapi masih molor gitu, kegiatannya masih molor. Dan bahkan banyak sekarang yang kayak mahasiswa tuh kadang nunggu deadline baru Iya. ngerjain sesuatu gitu. Apa namanya? Bahasanya sekarang yang anak zaman sekarang itu apa ya? Sistem SKS. Iya, sistem Sistem SKS, SKS. kebut semalam. Jadi kadang kalau UAS, kalau ngerjain tugas atau apa tuh kadang kita kayak mahasiswa sendiri tuh pembelaannya dan kayak red flag-nya itu kayak untuk pembelaan buat teman-teman yang kayak ngerjain sistem kebut semalam gitu ya. Udah otaknya emang kepake pas lagi, deket-deket aja gitu. Kalau emang masih lama waktunya kadang nggak kepake otaknya gitu. Itu kayak red flag banget gitu buat kita-kita gitu. Tapi itu sih mindset kita ya, tergantung Iya, dari mindset benar. kita sebenarnya. Kalau mindset kita tidak seperti itu, saya pribadi kalau ada tugas dan lain sebagainya, jauh-jauh hari setelah kita punya tugas, terus saya nyicil. Nyicil tugas dikit. Iya, nyicil tugas biar kalau itu saya menggunakan sistem SKS itu, ya Allah tidak akan selesai dan tugas kita tidak akan apa namanya Kayak tidak puas gitu lah ya. bener. Karena Itu kayak semacam apa ya? Udah ini aja deh yang penting kumpul. yang penting kumpulin, yang penting udah selesai, iya. Oh ya, itu mungkinnya buat teman-teman juga tetap semangat dah semuanya. Buat Mbak Niswa juga semoga jalannya semakin dipermudah gitu ya. Amin. Semoga cepat dapat jodoh ya, kita berdua aja sih. Semoga cepat dapat jodoh gitu. Amin. Aminin ya. Iya. Dan semoga juga apa ya istilahnya kayak perjalanan dari Mbak Niswa sendiri juga mungkin Pia bisa mencontoh juga gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang udah ngikutin Pia dari awal sampai akhir, makasih banget karena ini salah satu kayak istilahnya kayak ngobrol-ngobrol yang paling seru gitu ya. Semacam pengalaman hidup. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.